Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi untuk pertemuan ke-14 kita, yaitu kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. Kompensasi pensiun karyawan dalam bahasan ini adalah dana yang dibayarkan secara reguler dengan interval tertentu kepada seorang karyawan dan keluarganya setelah berhenti dari perusahaan. Pensiun diberikan bagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan untuk masa tertentu. Jadi, pensiun merupakan salah satu program perusahaan dalam rangka memberikan jaminan keamanan finansial bagi karyawan yang sudah tidak produktif lagi. Menurut Nawawi, pensiun adalah dana yang dibayarkan secara reguler dengan interval tertentu kepada seorang pekerja dan keluarganya setelah berhenti dari perusahaan. Untuk itu harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan karena sifatnya adalah pemberian bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan atau organisasi. Sebenarnya belum tersedia standar tentang besarnya uang pensiun, kecuali untuk pekerja di lingkungan pemerintahan atau pegawai negeri. Dan sangat sedikit ketentuan pemerintah yang mengaturnya. Oleh karena itu, ketentuan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi tergantung dari perusahaan, sehingga dapat sangat bervariasi di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam kondisi ini sebenarnya sering sekali disalahgunakan dan bahkan perusahaan tidak menyediakan dana pensiun dari keuntungan yang diraih perusahaan. Meskipun seseorang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tersebut sebelum dipensiunkan. Program Jam Sostek merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari program asuransi tenaga kerja atau ASTEK yang diatur dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 33 tahun 1977. Penyempurnaan dan perbaikan dilakukan karena kurang berhasilnya program ASTEK yang kekuatan hukumnya ini bersandar pada PP yang kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang. Dengan penyempurnaan itu terlihat banyak kemajuan dalam program Jam Sostek, meskipun selalu saja masih ditemui adanya kendala. Kendala utama ini datangnya dari perusahaan yang berpandangan keikutsertaannya dalam program Jam Sostek ini hanya memperbesar pembiayaan atau cost. Jadi jatuhnya beban untuk perusahaan. Selanjutnya menurut Rifai, terkait dengan masa persiapan pensiun atau MPP, perusahaan umumnya menetapkan batas usia pensiun atau BUP bagi karyawannya. Umumnya karyawan akan pensiun dari perusahaan pada usia 55 tahun. Biasanya sebelum mencapai batas usia pensiun tersebut, perusahaan melaksanakan program yang disebut masa persiapan pensiun. MPP ini umumnya ditetapkan setahun sebelum BUP. Pada masa MPP ini, karyawan diberikan program-program pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Karena sering sekali terjadi bahwa karyawan tidak siap memasuki masa pensiun sehingga timbul yang namanya post-power syndrome. Nah, pada masa MPP, beberapa perusahaan menerapkan strategi pemberian konseling dalam bentuk memberikan advice atau pembinaan karir setelah memasuki usia pensiun. Penekanannya adalah bahwa produktivitas ini tidak harus berhenti setelah mereka pensiun. Namun, mereka dapat memulai karir baru yang tidak dapat mereka lakukan ketika mereka masih aktif bekerja di perusahaan. Pensiun muda dapat juga sebagai alternatif bagi karyawan yang diberhentikan atau layoff. Orang-orang yang memilih pensiun muda memiliki kesempatan untuk pensiun dengan terhormat daripada diberhentikan. Kemudian mereka juga mendapatkan uang tunjangan tambahan dan bisa memulai karir yang baru atau memulai perubahan kerja yang besar yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan.
Nah, menurut Saidam, pada umumnya seorang karyawan yang sudah pensiun, maka ada beberapa macam kompensasi atau penghasilan yang diterima sebagai penghasilan bagi kehidupan hari tua bersama keluarganya. Kompensasi-kompensasi itu adalah uang pensiun, tabungan hari tua, dan asuransi sosial. Peraturan yang mengatur tentang pensiun ini menyebutkan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda diberikan kepada pegawai sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang bersangkutan selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas terkait. Kemudian ada asuransi sosial tenaga kerja. Asuransi sosial tenaga kerja adalah suatu perusahaan asuransi sosial tenaga kerja yang bertujuan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja atau karyawan bersama keluarganya ketika yang bersangkutan mengalami risiko sosial. Risiko sosial itu merupakan musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun, berupa mendapat kecelakaan kerja, usia tua, atau kematian. Yang menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja ada 2 kategori, yaitu yang pertama setiap perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang tenaga kerja atau membayarkan upah serendah-rendahnya Rp1.000.000 sebulan. Dan yang kedua, tenaga kerja atau karyawan yang bekerja pada perusahaan atau badan usaha yang mendaftar menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja secara sukarela bila perusahaan atau badan usaha tempatnya bekerja belum menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja. Nah, kewajibannya bagi perusahaan setelah menjadi anggota asuransi sosial tenaga kerja ini, yang pertama adalah mereka harus mendaftarkan perusahaannya beserta karyawannya untuk menjadi peserta di asuransi sosial tenaga kerja. Kemudian mereka harus melampirkan data tentang tenaga kerjanya, kemudian upahnya, apabila ada perubahan tenaga kerja, dan juga jenis usahanya. Terus kewajiban berikutnya adalah membayar iuran bulanan tepat waktu, dan juga mereka harus mencatat setiap perubahan jumlah tenaga kerja dan perubahan upah yang dibayarkan selama periode tahun yang bersangkutan. Nah, hak yang mereka bisa dapatkan sebagai peserta asuransi sosial tenaga kerja untuk perusahaan adalah menerima sertifikat atau tanda bukti telah menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja, serta menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran iuran dari PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja tadi. Nah, hak untuk karyawan sebagai peserta adalah yang pertama mendapatkan kartu peserta sebagai bukti kepesertaannya, kemudian memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan kerja, dan yang ketiga adalah memperoleh asuransi hari tua atau THT setelah mencapai usia 55 tahun, yaitu usia batas umum pensiun tadi ya, PUP. Terkait dengan kecelakaan kerja, hal tersebut merupakan risiko kecelakaan yang dialami karyawan pada saat melaksanakan tugas, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan bencana kematian, cacat, atau penyakit akibat pekerjaan. Risiko ini mungkin saja terjadi pada waktu dalam perjalanan ke tempat kerja, pulang dari tempat kerja, di tempat kerja, dalam perjalanan dinas, atau kecelakaan kerja yang ada sangkut pautnya dengan tugas kewajibannya di dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa macam-macam konsentrasi uang pensiun adalah kompensasi. Macam-macam kompensasi uang pensiun adalah yang pertama, uang pensiun yang dapat diterimanya sekaligus atau setiap bulan dari perusahaan. Yang kedua adalah uang THT, tunjangan hari tua, yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang dibentuk atau didirikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah asuransi taspen, yang berasal dari tabungan karyawan sendiri. Itu biasanya terpotong dari gaji.
Kemudian yang keempat, uang asuransi sosial tenaga kerja yang iuran premi yang dibayarkan oleh perusahaan secara kolektif untuk semua pegawai. Dan yang kelima, uang pertanggungan melalui asuransi komersial bila peserta meninggal dunia. Nah, ini adalah macam-macam kompensasi uang pensiun yang dapat diterima karyawan yang sudah mencapai usia pensiun. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kompensasi tabungan hari tua. Menurut Saidam, tabungan hari tua adalah jaminan yang dipupuk oleh pegawai sendiri dan bantuan perusahaan di samping pensiun yang diterimanya. Jadi, tabungan hari tua ini akan mempunyai nilai yang besar bagi pegawai bila diterimanya pada waktunya. Sumber keuangan dari program tabungan hari tua ini diberikan kepada karyawan yang pensiun adalah dipupuk dari iuran wajib pegawai yang dipotong dari penghasilannya setiap bulan ketika ia masih berdinas aktif. Selain itu, dana tabungan hari tua ini juga berasal dari bunga laba perusahaan, kemudian bantuan perusahaan, dan juga sumber-sumber lain yang sah, yang biasanya dikelola oleh yayasan dana pensiun yang dibentuk langsung oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, siapa saja yang berhak menerima tabungan hari tua tadi? Ini adalah pihak-pihak yang berhak untuk menerima tabungan hari tua. Yang pertama adalah karyawan yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau peremajaan, kemudian diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun atau atas permintaan sendiri, kemudian diberhentikan dengan hormat karena kesehatan jasmani dan rohani yang tidak dapat bekerja lagi untuk jabatan apapun, dan diberhentikan dengan hormat karena penertiban dan mencapai usia 50 tahun, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun program asuransi THT Taspen meliputi asuransi dwiguna bagi peserta program, asuransi kematian seumur hidup bagi peserta, asuransi kematian bagi istri atau suami peserta, serta asuransi kematian berjangka waktu bagi anak-anak, biasanya sampai usia 21 tahun atau 25 tahun bila masih sekolah. Menggunakan kata dwiguna karena ada dua atau dwi kegunaan asuransi ini, yaitu bila seorang peserta Taspen yang telah mencapai usia pensiun, yang bersangkutan berhak mendapat santunan asuransi, atau jika peserta Taspen meninggal pada masa aktif, maka kepada ahli warisnya akan diberi santunan. Pengaturan kepesertaan program asuransi sosial ini bersifat wajib untuk pegawai negeri atau pegawai BUMN, bank milik negara lain ya BMN, dan diatur dengan peraturan pemerintah atau PP. Besarnya hak dan kewajiban peserta seluruhnya diatur dengan PP serta surat keputusan menteri yang membawahi badan pengelolaannya. Setiap peserta Taspen ini diwajibkan membayar iuran premi sebesar 3,25% dari penghasilan yang ia terimanya. Baik, itu adalah materi yang menutup video kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman memahami materi di pertemuan ke-14 kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.